Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hubungan hukum dengan hukum Kirchhoff. Di sini saya menggunakan pendekatan menggunakan aplikasi Windows Livewire. Jadi nanti ada suatu rangkaian dan disusun pada rangkaian tersebut ada sumber tegangan dan beberapa buah beban, kemudian dirangkai secara campuran. Ini akan kita buktikan bagaimana perhitungan antara tegangan dan arus dari data yang diketahui berdasarkan dengan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Untuk rangkaiannya kita masih gunakan arus searah atau direct current ya. Jadi di sini terdapat sumber tegangan 100 volt, kemudian terdapat sebuah beban berupa tahanan atau resistor. Yang pertama dirangkai secara seri yaitu sebesar 5 ohm, kemudian dirangkai secara campuran dihubungkan secara paralel dengan R2 dan R3 masing-masing 2 ohm dan 3 ohm, kemudian dihubungkan lagi ke sumber tegangan. Pada tiap beban dipasang alat ukur yaitu ampere meter. Seperti yang diketahui harus dirangkai secara seri, dan voltmeter juga sudah diketahui kalau harus dirangkai secara paralel pada masing-masing beban. Jadi R1 pasang ampere meter dan voltmeter, demikian juga R2 dan R3, sehingga nanti dapat diketahui berapa tegangan pada R1 dan berapa beban arus pada R1. Demikian juga tegangan pada R2 dan arus pada R2, dan besar tegangan dan arus pada R3. Kemudian keluarannya setelah menjadi satu lagi berapa besar arusnya. Untuk tegangannya tidak saya pasang. Saya coba dulu dengan menggunakan secara analitis atau perhitungan. Di sini ketahui V sama dengan 100 volt, R1 sebesar 5 ohm, R2 2 ohm, dan R3 3 ohm. Yang ditanyakan apakah besar di R1, R2 dan R3, atau dapat kita sebut V1, V2, dan V3. Dan untuk pertanyaan yang kedua, berapa besar arus di R1, R2, atau R3, atau dapat kita sebut berapa besar I1, I2, dan I3. Sekarang kita dapat mulai menjawabnya atau menghitungnya. Ya, dapat kita ketahui pada hukum Ohm untuk mencari arus adalah I sama dengan V per R. Agar lebih mudah, kita cari R total dulu. Mungkin dapat R total adalah penjumlahan dari R1, karena ada 3 buah tahanan, berarti penjumlahan dari R1, R2, gabungan, bukan penjumlahan ya, gabungan antara R1, 2, dan 3. Dimana R1 dirangkai secara seri, kemudian R2 dan 3 dihubungkan secara campuran dalam bentuk paralel, dan hasilnya dirangkai secara seri dengan R1. Berarti nanti R1 dan R3 didapat dari R1 ditambah R2 plus R23. R23 karena paralel adalah paralel, maka 1/R23 sama dengan, kita hitung secara paralel, 1/R2 ditambah 1/R3. Dapat dimana R2 adalah 2 ohm, maka 1/2 ditambah 1/3. Kita sama penyebutnya 2 dan 3, penyebutnya adalah 6. . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6
maka 6/2 kali 1 adalah 3/6, ditambah juga dengan yang sepertiga, 6/3, 2 dikali 1, berarti 2/6, sama dengan 5/6. Maka R23 untuk cara cepatnya langsung kita balik saja, 6/5 ohm, sama dengan, kita hitung lebih cepat, kita gunakan kalkulator. 6/5 adalah 1,2 ohm. Berarti R23 1,2 ohm. Dan kita tahu R total adalah R23. Maka secara seri langsung saja dapat kita jumlahkan dengan lebih cepat. R15 ohm ditambah R23 1,2 sama dengan 6,2 ohm. Jadi tekanan pengganti atau tekanan total untuk ketiga resistor ini adalah 6,2 ohm. Kemudian untuk mencari besar arus, itu yang kita ketahui pada hukum 1 Kirchhoff, punya arus yang masuk dengan arus yang keluar. Jadi V ini masuk ke sini ya, karena tidak bercabang, sehingga nanti arus yang pada V awal tadi seperdagangan, nanti pada R1 kalau sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff adalah sama. Jadi kita hitung I total ya, I total sama dengan V per R total, bisa sama dengan 100/6,2. Kita gunakan kalkulator agar lebih cepat. 100/6,2 berarti dapat 100/6,2, 16 ohm. Mungkin begini kita bulatkan ya. Berarti nanti karena sesuai hukum 1 Kirchhoff berdasarkan bentuk rangkaian, I1 sama dengan I total. Berarti jadi I1 dengan I total karena tidak bercabang, nanti besarnya sama dengan I total. Berarti I1 sama dengan 16 ohm. Jadi satuannya ampere untuk kuat arus. Jadi I1 sama dengan 16 ampere sama dengan I total. Dan untuk bagaimana dengan I2 dan I3? Jadi I di R2 dan R3 bagaimana? Yang dapat kita ketahui pada hukum 1 Kirchhoff, kalau I1 sama I keluar, karena masuknya cuma 1 kemudian keluarnya 2, berarti nanti bercabang ya, dibagi menjadi 2 buah bagian berdasarkan besar bebannya. Jadi yang pasti yang masuk di sini dari titik simpul ini adalah sebesar 16 ampere, nanti terbagi menjadi 2 buah dan nanti akan kembali lagi keluar menjadi 16 ampere. Karena menjadi 1 lagi maka dijumlah sehingga hasilnya akan menjadi 16 ampere. Secara logika begitu menurut hukum 1 Kirchhoff. Dan kita cari dulu V di R1. V di R1 berarti V sama dengan
Dan kita mencari V di R1. Ketahui V berdasarkan hukum Ohm, V sama I dikali R. Maaf, jadi I sama dengan V dikali R1. Berarti sama dengan 16 dikalikan 5 ampere, didapat 16 kali 5 lebih persen kali 5 adalah 80 volt. Dan bagaimana dengan V2 dan V3 yang kita ketahui pada hukum 2 Kirchhoff, jumlah V adalah, kalau secara seri adalah penjumlahan ya dari V1 dan V ke N. Kalau secara paralel sama, jadi kebalikan tadi hukum kasus 1 Kirchhoff. Kalau hukum 1 Kirchhoff, kalau I secara seri sama, dan kalau di paralel baru dipecah kalau pada tegangan atau V. Kalau secara paralel itu sama, baru, dan kalau secara seri baru dipecah. Nanti berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, V total adalah V1 ditambah V2 3. Kita ketahui V total adalah 100 volt sama dengan V1 80 volt ditambah V, berarti V23 sama dengan 100 dikurangi 80 sama dengan 20 volt. Jadi nanti V2 sama dengan 20 volt dan V3 sama dengan 20 volt. Ini sudah didapat V1, juga dapat saya tulis V1 sama dengan 100 volt. Oh maaf, 80. Nah, sekarang dapat kita cari I di R2, maka I2 sama dengan V2 per R2. Maka V2 per R2 adalah 20 per 2 sama dengan 10 ampere. Sedangkan I di R3 atau I3 sama dengan V3 per R3. V3 kita ketahui besar 20 bagi R3 sama dengan sekitar 6. Kita cek di kalkulator, 10 per 3. Maaf, 20 per 3. 6,66 ampere. Jadi I1 sama dengan 16 ampere. I2 sama dengan 10 ampere. Dan I3 IDR3 sama dengan 6 ampere. Nah, sekarang kita buktikan dengan menggunakan alat ukur yang telah dipasang pada rangkaian. Kita tekan play, kemudian ini rangkaiannya masih terbuka. Satu saya tekan, nanti akan muncul besar pada voltmeter dan ampermeter pada masing-masing beban. Kita cek dulu W1 80 volt, W2 20 volt, W3 20 volt, kemudian I1 16 ampere, I2 10 ampere, dan I3 6 ampere. Saya tekan SV1, V1 80 volt, V2 20 volt, dan V3 20 volt. Kemudian untuk I1 sama dengan 16 ampere,
I2 sama dengan 10 ampere dan I3 sama dengan 6 ampere. Jadi ini salah satu bukti antara hubungan hukum Ohm dengan hukum Kirchhoff. Silakan dicoba sendiri dan dipahami. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.